Hai. Kebetulan gue lagi nyiapin materi dan mempelajari ulang materi dalam rangka persiapan untuk sesi kelas di beberapa hari ke depan. Dan by the way, mungkin teman-teman di sini ada yang lagi menyimak dalam rangka mau persiapan tampil presentasi ataupun persiapan mau berbicara di depan publik atau public speaking. Nah, nggak usah khawatir kalau misalkan lo punya kegelisahan, mungkin gue harus ngapain ya, atau gelisah nanti gimana ya di atas panggung dan lain sebagainya. Di sesi ini gue akan berbagi 5 tips bagaimana mempersiapkan presentasi yang menarik dan powerful. Kembali dalam program Sobat Juara Ingin Tahu bersama gue Hengki Lensyah. Banyak di luar sana, teman-teman semua belum sadar mungkin kalau yang disiapin menjelang kita naik ke atas panggung itu nggak cuma persiapan materi, tapi ada hal paling esensial, ada hal paling fundamental yang harus kita siapkan. Apa itu persiapan mental? Maka yang pertama adalah persiapan mental. Persiapan mental ini berbicara pada hal yang tidak terlihat, tidak nampak, tapi impact-nya begitu besar. Nah, banyak para speakers pemula atau orang yang baru belajar public speaking atau orang yang jarang public speaking dan diminta presentasi di atas panggung, dia lupa kalau persiapan mental itu adalah hal yang harus ada dalam proses menjelang naik ke atas panggung. Nah, apa saja yang harus disiapkan saat kita mau naik ke atas panggung dalam rangka persiapan mental? Yang pertama adalah you guys harus setting goals. Gue berbicara di sini dalam rangka mau menyampaikan apa, atau misalkan mau memberi impact apa, atau menginformasikan apa. Salah dalam membangun pola pikir, salah dalam membangun kerangka berpikir, dia akan mengganggu mental saat naik ke atas panggung. Makanya selalu begin with the end in mind, mulai dari pikiran terakhir. Jadi kalau teman-teman naik ke atas panggung atau presentasi itu mau ngasih informasi apa? Yang kedua adalah namanya state of mind, kondisi duduk mental, kondisi pikiran, kondisi kesiapan diri. Itu harus ada dalam kondisi gua sedang dalam misi hidup yang mana. Jadi kalau misalkan tadi mau menyampaikan kebaikan atau presentasi terhadap sebuah informasi, maka yang kedua adalah kita harus mempersiapkan betul kondisi mental kita, ya, menyampaikan informasi itu, menyampaikan kebaikan itu dalam rangka memenuhi misi hidup, memenuhi panggilan jiwa dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah persiapan mentalnya. Teman-teman harus mengerti bahwasannya audiens itu hadir dengan 3 tipe. Satu adalah tipe mereka tuli, jadi asumsikan mereka tuli, jadi dia bisa melihat saja. Maka ekspresi wajah, bahasa tubuh harus terlihat dengan jelas supaya mereka mengerti. Yang kedua adalah teman-teman harus bayangkan mereka buta. Kalau mereka orang buta itu kan nggak bisa lihat ya, dia hanya bisa dengar. Intonasi, terus juga naik turunnya nada itu harus jelas. Yang ketiga adalah bayangkan di depan teman-teman itu akan ada orang tell me, orang yang mikirnya lama. Maka pilihlah diksi bahasa yang mudah difahami oleh orang lain. Yang pertama tadi ya, ingat, teman-teman harus tahu goals-nya. Yang kedua ini dalam rangka menyampaikan atau menjalani misi hidup. Yang ketiga, pahami karakter si audiensnya. Nah, 3 hal ini adalah rangkaian persiapan mental menjelang kita naik ke atas panggung. Ingat, gagal dalam persiapan mental akan mengganggu proses performance kita di atas panggung. Yang kedua adalah persiapan materi. Kira-kira teman-teman tuh mau nyiapin materi yang seperti apa sih? Gampang ya. Ini gue buat yang paling gampang. Teman-teman bisa menggunakan 3 teori yang disampaikan oleh Simon Sinek, judulnya Start with Why. Jadi mulailah dari inti, core of the core-nya. Ini kalau jangka waktunya pendek, ini cocok banget. Teman-teman cuma punya speech 10 menit, 15 menit gitu. Ini cocok banget. Yang pertama adalah teman-teman coba mulai dari why. Kenapa? Ini materi berisikan tentang alasan-alasan kenapa materi itu perlu didengarkan, kenapa sesi itu perlu disampaikan. Misalkan gue nyampein ini tentang public speaking atau mengatasi grogi, maka gue sampaikan why-nya. Teman-teman mungkin pernah ngerasa grogi, atau teman-teman pengen punya kemampuan public speaking yang menarik, atau mungkin juga teman-teman pengen ngomongnya lancar depan umum. Nah, itu why. Jadi 3 hal tadi adalah why. Setelah why, maka how. How ini adalah series kedua atau lanjutan dari why tadi. Kalau tadi gue udah bilang 3 alasan yang berkaitan dengan kondisi orang perlu belajar public speaking atau pengen ngomong lancar, how-nya itu contohnya teman-teman akan gue langsung sampaikan. Oke, nggak usah panjang lebar, kita akan sampaikan atau kita akan belajar bareng di video ini bagaimana teman-teman bisa mengatasi groginya, ngomong dengan lancar dan ngomongnya impresif serta menarik di atas panggung. Nah, itu how-nya. Jadi setelah dapat alasan kenapa audiens perlu dengar materi kita, how-nya adalah cara simpel yang bisa mereka lakukan.
yaitu ya nonton videonya, ngeresum, atau teman-teman bisa sampaikan, saya akan presentasikan bagaimana kita menyelesaikan masalah ini. Nah, contohnya gitu. Yang terakhir ada what. Jadi why, how, what. What itu adalah tentang apanya programnya, produknya. Jadi program produk itu taruhnya di akhir. Orang kalau sudah punya alasan, dia akan dengerin produknya apa. Tapi kalau orang nggak punya alasan, produk akan dia cuekin lah. Dia nggak akan terlalu concern di situ. Kenapa? Karena orang itu sebenarnya mencari alasan untuk mengerjakan sesuatu atau mendengar sesuatu. So, hindari ngomong di materi yang teman-teman siapkan itu, hindari berbicara produknya dulu atau kontennya dulu. Tapi berbicaralah konteksnya, berbicara tujuan akhirnya, berbicaralah alasannya. Selamat mencoba. Yang ketiga, ada hal menarik nih. Di banyak event, gue menemui para speakers yang baru mulai atau yang baru belajar presentasi dan lain sebagainya itu, saat dia presentasi, dia agak kesulitan ketika rencana yang dia siapkan tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Misalkan, dia berpikir audiensnya 100 orang, tiba-tiba yang datang cuma 30 orang. Itu kan berbeda pendekatannya. Misalkan, begitu dia berbicara di atas panggung, dia harusnya pakai sound system yang menarik, ya tiba-tiba listriknya mati gitu. Dan dia harus ngapain? Nah, itu bingung. Nah, lagi-lagi semua itu bisa menjadi hambatan kalau kita tidak well prepared. Kita nggak merencanakan dengan baik dan dengan apik. Nah, makanya yang ketiga, teman-teman harus sadari audiensnya itu siapa. Salah satu proses memitigasi, mencegah kondisi yang tidak diinginkan dengan cara mengetahui audiensnya siapa. Bisa jadi audiensnya nanti diminta tepuk tangan, nggak tepuk tangan, diminta ketawa, nggak ketawa. Kenapa? Karena jokes yang kita pilih, materi yang kita pilih, atau mungkin slide yang kita sajikan nggak sesuai dengan audiensnya siapa. Maka penting betul mengetahui audiensnya. 3 hal yang harus diketahui dari audiens. Yang pertama adalah siapa dia, usianya, demografinya, ya, berkaitan dengan usia, kondisi kejiwaan, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua adalah masalah yang dia hadapi. Mungkin selama ini mahasiswa, kalau audiensnya berarti masalahnya beda dengan para pekerja. Jadi harus tahu betul pain-nya atau apa, titik sakitnya apa, atau mereka sedang mencari rasa senang apa. Yang ketiga adalah diksi bahasa yang paling sering mereka gunakan atau isu yang lagi naik di telinga mereka itu apa. Karena isu atau diksi bahasa itu membuat dia cepat nyambung. Orang akan cepat nyambung kalau satu frekuensi. Maka pemilihan audiens itu dalam rangka membuat kita satu frekuensi dengan mereka. Ingat, hati-hati ya. Kalau kita nggak tahu siapa audiensnya, wah, itu akan mengakibatkan sesuatu yang fatal terjadi. Mereka mungkin nggak asik, nggak tertawa, nggak happy, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah persiapan tools atau logistik. Jadi teman-teman tuh kalau berbicara tuh kira-kira ya, ini indoor apa outdoor tuh ya, harus tahu betul. Karena itu membuat alat bantu yang kita bawa tuh berbeda. Kalau indoor, tentu kita perlu misalkan laptop, MacBook gitu, and then kita perlu proyektor. Itu bagian dari alat bantu untuk presentasi, pointer gitu ya. Dan jangan lupa, setiap sebelum manggung cek mic. Kenapa? Karena banyak orang ngisi, dan gue pernah kejadian juga dulu ya, gue nggak cek mic, begitu naik mic-nya cempreng, suaranya jadi nggak bagus dong. Akhirnya gue udah ganti mic, dan itu orang kan nggak nyaman ya, si audiensnya nggak nyaman kalau mereka harus melihat si speakersnya atau si presentatornya gitu, orang yang presentasi itu melakukan aktivitas terlalu banyak di luar aktivitas kunci atau aktivitas utama dia. Kalau tugas utamanya presentasi, memotivasi atau nge-MC, terus dia sibuk dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan itu akan sangat mengganggu. So, penting Anda harus siapkan, lu guys harus siapkan kira-kira alat bantu apa yang harus dibawa ke atas panggung. Gue juga dulu pernah kejadian, gue bawa pointer, baterainya habis. Kebayang gak sih harus gimana? Akhirnya kan harus bolak-balik pencet laptop ataupun cari orang lain yang bisa megangin laptopnya itu kan. Dan itu sangat mengganggu. So, jangan sampai ini kejadian di teman-teman. Sebelum naik panggung, pastikan semua alat bantu sudah tersedia dan dalam kondisi ready to use. Jadi, pastikan ada indikator-indikator yang membuat you guys tahu barang-barangnya sudah ready to use, tinggal dipakai aja nanti. Yang terakhir nih, ini adalah kondisi yang jarang dibahas oleh para public speaker atau kondisi yang jarang dibahas di berbagai pelatihan, tapi ini penting dan ini pasti terjadi. Apa itu kondisi force major atau kondisi di mana hal-hal tidak terduga terjadi? Tadi yang pernah gue bahas di beberapa tips sebelumnya, misalkan mati listrik, tiba-tiba mic-nya berdengung, tiba-tiba misalkan audiensnya harusnya 100 jadi 60. Nah, ini harus disiapkan juga. Jadi kondisi what if namanya. Kalau teman-teman belajar tadi ada why, how, what. Nah, ini ada kondisi yang keempat namanya what if. Bagaimana seandainya, bagaimana jika.
Nah, itu adalah kondisi simulasi di pikiran. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, you harus ngapain? Itu harus dipikirkan. Misalkan nih, tiba-tiba mati listrik. Teman-teman lagi bawain acara, misalkan acaranya nge-MC pernikahan. Terus harus ngapain? Apakah harus melanjutkan tanpa mic? Apakah harus apa? Nah, itu harus penting tuh. Kalau misalkan teman-teman speakers, atau teman-teman lagi open mic gitu, atau teman-teman lagi presentasi, mati listrik. Atau mahasiswa lagi presentasi di kelas mati listrik, terus harus ngapain? Nah, dengan kondisi yang tidak ada mic kan harus tetap menguasai forum. Jokesnya apa? Atau cara menguasai gimana? Apakah harus maju ke depan? Apakah harus lebih rapat dan lain sebagainya? Contoh, gue pernah dalam sebuah seminar yang diadakan oleh BUMN, pesertanya itu UMKM. Nah, gue coba di setengah jam pertama dan gue melihat speaker sebelumnya berbicara dengan gedung yang sangat luas, tapi pesertanya hanya 80 orang. Tapi gedungnya itu kapasitasnya 400 orang. Dan itu nggak enak banget energinya. Mic-nya juga nggak terlalu jelas. Jadi habis energi untuk ngajarnya. Nah, setelah gue cobain setengah jam assessment nih ya, ternyata nggak ketemu. Mereka nggak bisa dengar dengan baik. You guys tahu apa yang terjadi? Akhirnya gue rubah semuanya, gue buat games dulu, terus gue kumpulin, duduknya dirapet-rapetin ke dekat gue, walaupun ruangannya gede, jadi gue cuma ngambil space kira-kira ya mungkin 10 kali 10 meter lah ya, dari gedung yang luas itu 10 kali 10 meter, jadi 80 orang itu hadir di depan gue, dan rapet, jadi rasanya rasa kelas, dan itu energinya langsung berubah secara drastis, keasikan forumnya berubah secara drastis. Kenapa? Karena gue mempersiapkan what if kejadiannya kayak begitu, gedungnya terlalu luas, orangnya terlalu sedikit. Jadi gue harus buat simulasi itu dan gue lakukan. Alhamdulillah, training itu, event itu landing dengan sangat baik, berakhir dengan sangat meriah, dan berakhir dengan impactful. Lagi-lagi kenapa? Karena gue melakukan well preparation buat proses manggungnya gue. So, at the end, banyak orang lihat penampilan di atas panggung itu kelihatannya keren, kelihatannya heboh, kelihatannya menarik, itu dikira orang iya langsung jalan gitu aja, padahal enggak. Hampir semua penampilan keren itu selalu ada persiapan yang lebih keren di balik itu. Lu guys, bayangkan seorang paskibra, dia mau tampil mengibarkan bendera hanya mungkin 10-15 menit, tapi bayangkan latihannya berbulan-bulan. Pertanyaannya, kita mau naik ke atas panggung tuh, yang tampilnya mungkin 15 menit, 20 menit, atau 1 jam bahkan, berapa lama kita siapkan diri kita untuk tampil sempurna di 1 jam atau 15 menit tersebut? Itulah well prepare. Persiapan yang baik, persiapan yang sempurna, persiapan yang detail, itu membuat penampilan panggung kita menjadi sempurna. Orang hanya ngeliat 15 menit, orang nggak ngelihat persiapan berhari-hari, tapi 15 menit itulah ukuran keberhasilan kita saat kita tampil di atas panggung. So, jangan pernah lupakan persiapan yang sangat baik, sangat sempurna, dan sangat detail itu, karena semua itu dalam rangka menunjang penampilan sempurna lo. So guys, sampai sini video kali ini. Kalau misalkan ada masukan, ada saran, atau mungkin ada di antara teman-teman yang punya tipsnya, yuk langsung komen di kolom komentar ini, dan jadikan video ini sebagai sarana pembelajaran buat kita, buat gua, buat tim dari Akira, dan juga buat lu sendiri. Mungkin ya video ini ditonton 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan menjadi rame, menjadi bermanfaat karena komentar lu di bawah ini yang membuatnya menjadi bahan diskusi. Kita nggak tahu. Barangkali komen lo itu membuat orang hidupnya berubah, atau share-nya lo membuat orang mendapatkan inspirasi dan dapat tips, presentasinya berhasil, dan IPK-nya bagus kalau di kampus, atau pekerjaannya menjadi berhasil. Kita nggak ada yang tahu, so yuk kita berbagi. Klik like, komen, dan share. Barangkali ini jadi kebaikan buat lo, buat teman-teman yang ada di luar sana. Jangan ragu untuk share ini ke teman-teman lo supaya mereka belajar juga dari video ini. Gue Hengki Dansya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang di luar sana belum sadar kalau misalkan yang disiapkan itu tidak Bang ya. 3, 2, 1.